Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayatullah dari program studi Informatika dengan NIM 15240444. Di sini saya akan menjelaskan artikel anti korupsi. Kita sering melihatnya di berita, seorang pejabat ditangkap, tumpukan uang disita, dan rompi orange menjadi pemandangan biasa. Tapi pernahkah kita sadar bahwa korupsi bukan sekedar angka, miliaran di layar televisi? Korupsi adalah alasan mengapa jembatan di desa terpencil roboh sebelum waktunya. Korupsi adalah mengapa obat yang seharusnya gratis menjadi mahal dan mengapa mimpi anak bangsa seringkali kandas di tengah jalan. Dunia menyebutnya sebagai extraordinary crime, bukan sekedar pencurian biasa, tapi sebuah kanker sosial yang diam-diam membusukkan pondasi keadilan. Hari ini kita akan menggali lebih dalam. Mengapa ini berbahaya? Dari mana asalnya dan bagaimana Anda dan saya bisa memutus rantainya? Banyak dari kita yang merasa apatis. Uang negara yang diambil bukan uang saya. Benarkah demikian? Mari kita bedah dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika sebuah proyek jembatan dikorupsi, yang dikurangi bukan hanya anggarannya, tapi kualitas bahannya. Semen yang dikurangi, besi yang tipis, hasilnya infrastruktur yang rapuh. Di sini korupsi bukan lagi soal uang, tapi soal taruhan nyawa manusia. Bayangkan anggaran alat medis atau subsidi obat yang disunat. Dampaknya, rakyat kecil harus membayar lebih mahal untuk layanan yang seharusnya menjadi hak mereka. Ketimpangan sosial semakin lebar. Si kaya bisa membeli keadilan, sementara si miskin semakin terimpit. Korupsi besar tidak lahir dalam semalam. Ia tidak selalu dimulai dari angka miliaran. Seringkali ia tumbuh subur dari hal-hal kecil yang kita anggap lumrah. Yang pertama, gratifikasi. Memberi hadiah agar urusan birokrasi lancar. Kita menyebutnya tanda terima kasih, tapi sebenarnya itu adalah racun bagi sistem. Yang kedua, normalisasi ketidakjujuran. Menyontek saat ujian, menitip absen, atau melanggar lampu merah saat tidak ada polisi. Ketika kita memaklumi kecurangan kecil demi kenyamanan pribadi, kita sedang memupuk mentalitas koruptor. Yang ketiga, sikap apatis. Pernah melihat pungli tapi diam saja? Sikap bukan urusan saya adalah pupuk terbaik bagi korupsi untuk terus tumbuh. Inilah masalahnya. Korupsi telah menjadi masalah sistematik karena ia telah menyusup ke dalam budaya kita. Lalu, apakah kita harus menyerah? Tentu tidak. Melawan korupsi bukan hanya tugas KPK atau polisi. Ini adalah kerja kolektif yang harus membutuhkan sinergi. Yang pertama, pendidikan berkarakter. Semuanya bermula dari rumah dan sekolah. Kita harus berhenti memuja hasil akhir dan mulai menghargai proses. Integritas berarti melakukan hal yang benar, bahkan ketika tidak ada orang yang melihat. Kedua, transparansi digital. Di era modern, teknologi adalah musuh korupsi dengan e-budgeting dan e-procurement. Celah pertemuan tatap muka yang rawan suap bisa diminimalisir. Transparansi adalah sinar matahari yang mematikan kuman korupsi. Yang ketiga, keberanian bersuara. Jangan jadi penonton, gunakan kanal pengaduan resmi. Satu suara mungkin kecil, tapi ribuan laporan akan menjadi gelombang perubahan. Memutus rantai korupsi memang tidak mudah. Ini adalah maraton, bukan lari cepat. Ini adalah tentang mengubah pola pikir dari apa yang bisa ambil menjadi apa yang bisa saya berikan secara jujur. Kejujuran seharusnya bukan sekedar pilihan, melainkan sebuah budaya, sebuah identitas bangsa,
Karena pada akhirnya negara yang hebat bukan hanya negara yang kaya, tapi negara yang berdiri di atas fondasi integritas. Mari mulai dari diri sendiri, dari hal terkecil, dan mulai dari sekarang. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita yang berani jujur.